Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini firman telah terbuka di hadapan kami. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kami. Karena itu Bapa di surga, urapan kuasa Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kami untuk memahami berita firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun perikop pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Namun yang saya akan bacakan kepada kita pada saat ini Kejadian 18 ayat 9 sampai 15 dan pasal 21 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa." Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Pasal 21 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema renungan kita pada saat ini, Allah yang berlimpah kasih setia. Allah yang berlimpah kasih setia.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita saat ini, pada minggu ini, Kejadian 18 ayat 1-15, adalah mengisahkan tentang penampakan diri Tuhan kepada Abraham untuk memastikan bahwa janjinya untuk mengaruniakan seorang anak kepada Abraham dari Sarah istrinya akan digenapi. Sarah tertawa pada saat itu karena ia tidak percaya. Ia bukan sekedar menggunakan otaknya, tetapi ia bersandar pada pengertiannya sendiri. Dalam keraguan Sarah, Tuhan memberikan teguran dan firman untuk menguatkan Sarah. Sekalipun dalam bacaan ini tidak diceritakan tentang tanggapan Sarah, tetapi jelas bahwa akhirnya Sarah menjadi percaya. Dan di tengah keraguan Sarah, Allah menyatakan penggenapan janjinya dengan kelahiran Ishak yang dikisahkan melalui Kejadian 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, pernahkah kita merasa bimbang ataupun ragu terhadap janji Allah? Pernahkah kita ragu terhadap kebaikan Allah serta kasih setianya sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan? Ya, kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, pasti kita pernah meragukan janji Allah. Entah itu terang-terangan atau diam-diam. Dan biasanya kebimbangan dan keraguan itu akan terjadi ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan berat, serta menyedihkan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa betapa rapuhnya iman kita jika kita hanya mau mempercayai Allah dalam keadaan yang menurut kita, dalam keadaan yang sesuai dengan keinginan dan kemauan kita serta menyenangkan kita, tanpa memperhatikan bahwa dalam kehidupan kita ada begitu banyak kebaikan Allah, kebenaran Allah, kebijakan dan cara kerja Allah bertindak yang sepertinya tidak masuk akal dan sulit diselami serta diselidiki oleh manusia. Namun demikian, betapapun tindakan Allah, cara kerja Allah tidak masuk akal, sulit diselami, sulit diselidiki, itu adalah pasti benar, pasti baik, pasti adil, dan pasti terjadi sebagaimana yang Dia firmankan. Terbukti saudara-saudara melalui kedua perikop pembacaan kita pada saat ini, kisah kelahiran anak perjanjian dalam keluarga Abraham, dan bagaimana sikap percaya Abraham dalam proses penantian yang panjang akan kelahiran anak perjanjian, yaitu Ishak. Pada waktu itu Abraham dan Sarah sudah tua dan lanjut umurnya. Kehadiran Allah memberitahu keluarga Abraham bahwa 1 tahun lagi mereka akan dikaruniai anak. Sarah menjadi ragu. Pemberitahuan Allah itu tentu diragukan, sekalipun ini adalah kesekian kalinya Allah hadir untuk menyatakan janjinya kepada keluarga Abraham.
Dalam kondisi ini, Sarah tetap ragu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa janji Allah itu tetap diragukan oleh Sarah? Karena menurut pikiran manusia juga ilmu kesehatan, bagaimana mungkin orang yang sudah tua masih bisa melahirkan dan punya anak? Hal itu sangat tidak masuk akal. Namun dengan pemberitahuan kembali tentang janji Allah kepada Abraham, iman Abraham tidak menjadi lemah. Abraham tidak bimbang dan meragukan janji Allah itu. Dalam Roma 4 ayat 9 sampai 21 di sana dicatat bahwa iman Abraham semakin diperkuat dan ia semakin memuliakan Allah. Abraham berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan dan menepati apa yang telah dijanjikannya. Dan memang benar akhirnya. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki lalu diberi nama Ishak. Abraham dan Sarah harus menunggu selama 25 tahun sebelum Allah menggenapi janjinya. Pertama, janji tentang kelahiran Ishak disampaikan kepada Abraham ketika ia berumur 75 tahun. Itu bisa kita baca dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Dan Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya, apa makna dan pesan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini bagi kita? Makna dan pesan firman Tuhan, makna dan pesan firman Tuhan kepada kita saat ini. Yang pertama adalah dari sikap dan tindakan Abraham dalam hidupnya, di sana ada kerendahan hati, ada kasih yang tulus, ada kasih yang melayani sepenuh hati. Ada kasih yang suka memberi yang terbaik dan menghargai orang lain. Itu kita bisa baca Kejadian 18 ayat 2-8. Jadi kita pun sebagai orang-orang percaya harus meneladani apa yang dilakukan oleh Abraham. Harus menjalani kehidupan ini melalui sikap rendah hati dan selalu menghargai orang lain. Hal yang kedua, Abraham adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dan itu ia nyatakan di dalam ketaatan serta kesetiaannya untuk menanti janji Tuhan. Yang ketiga, kelahiran Ishak menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Yang walaupun menurut kita tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Allah ingin agar kita percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah difirmankannya dan dijanjikan kepada umatnya. Janji kepada Abraham digenapi bukan karena Abraham sempurna dalam ketaatannya kepada Tuhan. Karena kenyataannya Abraham memiliki kelemahan dan kegagalan. Dalam hal ini hanya karena Allah setia dan konsisten akan janjinya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan janji kita? Sebagai orang yang telah menyatakan pengakuan
sebagai orang yang percaya, apakah hal itu kita sudah tepati untuk setia dan taat kepada Tuhan? Sebagai pemuda, ketika kita di sini, apakah kita sudah tepati janji itu? Demikian juga janji nikah yang telah kita ikrarkan. Adakah kita setia dan konsisten dengan janji itu? Itulah hal yang keempat, makna dari perikop pembacaan kita pada saat ini. Dan yang kelima, ketika kita percaya akan firman-Nya dan setia mengasihi, memuliakan Allah, membiarkan Allah menyatakan otoritasnya atas kita, memproses kita, maka kita akan selalu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Hal yang keenam, kita harus aminkan bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan dan menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kalau itu sudah menjadi kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi kita saat ini, bahkan kondisi bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan penyebaran virus corona atau COVID-19, pemerintah berusaha untuk menangani pencegahan penyebaran virus ini. Kita harus percaya bahwa kasih karunia Allah akan tetap dinyatakan kepada kita berdasarkan kasih setia-Nya yang melimpah dan tidak berakhir. Maknai itu semua sebagai bagian dari proses yang Allah lakukan untuk pembentukan iman kita, agar kita lebih dewasa dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, yang pada akhirnya membawa kita pada sukacita yang besar, karena di tangan Tuhan semua indah pada waktunya. Terpujilah Tuhan yang empunya firman. Haleluya. Amin.